mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Oh tambahlah Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, kau penuhi hati ini. Hingga satu masa ku tak begitu terindah kasih
Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di hadapan-Nya. Mari saya mengajak untuk kita semua berdiri, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Ibadah hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah panggilan firman-Nya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita. Dia menyatakan kekudusannya dalam hidup kita melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Di dalam Kristus, kita sekarang kembali memuji, menyembah Allah, meninggikan Dia, Allah yang Maha Kudus. Mari bersama-sama kita tinggikan Dia, Allah kita yang kudus dan suci. Suci, suci, suci.
suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Jemaat sekalian, biar dengan hati yang penuh ucapan syukur kita boleh datang kepada Tuhan. Bawalah segala beban hidup kita, datanglah ke hadapannya. Kita mau katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada semua karena segala kebaikan Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan segala yang ada pada hidup kami, yang kami boleh bawa di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dan biarlah kita dengan segala kerendahan hati tunduk di hadapan Dia. Mohon pengampunan dari Allah melalui karya penebusan Sang Anak Domba Allah Yesus Kristus. Mari bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan yang mendukakan hati-Mu, mendukakan orang-orang di sekitar kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Hanya Engkau yang berkuasa memulihkan hidup kami, supaya kami semakin hari mengasihi-Mu, menaati-Mu, dan
dan tidak lagi mencintai dosa-dosa kami yang lama. Kami mohon belas kasih-Mu, basuhlah kami dengan darah anak domba Allah yang sanggup untuk mengampuni, menebus, memulihkan hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Teman sekalian, mari kita datang dengan hati yang sungguh di hadapan-Nya, di hadapan Allah yang kudus. Kita mau menyembah kepada Dia, persembahkan segala doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Allah yang Ya doa, kami mau menyembah-Mu ya Bapa, dengan segenap hati, segenap hidup kami, dengan segenap perbuatan kami, untuk boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Lord, I worship You. I worship You. Lord, I worship You. For You are holy God. Lord, I worship You. I worship You. Lord, I worship You. For You are holy God. Lord, I worship You. Lord, I worship You. I worship You. Lord, I worship You. For You are holy God. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, disembah, dimuliakan. Kami datang dengan hati yang mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau yang mengampuni, Engkau yang terus memurnikan,
Engkau yang terus membentuk hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu, penyembah-penyembah-Mu yang selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan, biar Engkau yang memimpin semuanya. Segala pujian, penyembahan, kebenaran firman yang kami dengarkan, semua menuntun kami untuk semakin tunduk, hormat, kagum akan Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia menjadikan kita adalah orang-orang yang sebagai pemenang. Bila kita boleh dengan bersukacita pada pagi hari ini, kita mau tinggikan namanya. Kita mau nyatakan segala kebesaran dan keagungan akan Tuhan kita. Mari jemaat sekalian, kita boleh bernyanyi bersama-sama. surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah
Mari bersama-sama kita akan membacakan nas firman Tuhan pada hari ini. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Kilat Lembong. Kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita mau dibentuk selalu menjadi murid-murid yang serupa Kristus. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu,
Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya anggota Gereja Kristen Jakarta. Saya Pendeta Kilat Buana Lembong dari Amerika menyapa Anda semua yang hari ini boleh beribadah bersama-sama. Mungkin ada yang sudah lama tidak berjumpa dengan saya, dan ini adalah satu anugerah Tuhan yang indah, kita bisa beribadah bersama-sama. Saya di Amerika sudah 12 tahun, saya melayani di kota Philadelphia, di gereja yang bernama Indonesian Mennonite Church. Dan yang uniknya bahwa di antara jemaat saya ada juga yang berasal dari GKJ. Ada yang dari Kartini, ada yang dari Tambora, dan juga ada yang dari Sunter. Dan satu hal yang indah, kita boleh berjumpa kembali untuk boleh beribadah. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk disampaikan yaitu membangun komunitas pemuritan. Nas yang akan kita renungkan dan kita bicarakan dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada sebuah cerita dari Tiongkok dengan judul Sang Kehesang, 3 orang biksu. Di dalam cerita ini dikisahkan ada seorang biksu naik ke atas gunung lalu menemukan kuil. Dan kuil ini ternyata kosong, tidak ada penghuninya, airnya tidak ada, bahkan di depan mesbah Dewi Kuang Im pun tidak ada air. Dan biksu ini kemudian memutuskan untuk tinggal di dalam kuil itu. Dia membersihkannya, kemudian dia turun gunung lalu mengambil air. Dia bawa naik, dia lakukan itu terus-menerus setiap hari, dan akhirnya kuil itu menjadi bersih, banyak air minum, bahkan di depan Dewi Kuang Im pun sudah terisi air. Satu kali datanglah seorang biksu dan menemukan kuil ini. Kemudian berbicara dengan biksu yang sudah ada, dan ketika menyatakan isi hatinya bahwa ia ingin tinggal di sana, mereka kemudian mengadakan kesepakatan bahwa masing-masing mereka akan turun ke bawah gunung lalu mengisi air, dan mereka bergantian satu demi satu, dan mereka terus melakukannya setiap hari. Satu kali datanglah seorang biksu yang agak gemuk, dan ketika mengetahui bahwa biksu ini ingin tinggal, lalu mereka meminta biksu ini mengambil air. Biksu yang gemuk ini kemudian turun ke bawah mengambil air lalu naik ke atas. Seperempat perjalanan, dia capek, haus, dia minum airnya. Naik lagi, makin lama, makin haus, dia minum air yang dia bawa. Sampai di atas kelenteng, airnya sudah habis. 2 biksu yang lain lalu bertanya, mana air yang kau bawa? Biksu yang gemuk itu berkata, airnya sudah habis. Yang keduanya marah, meminta supaya dia turun lagi. Yang gemuk lalu berkata, kalau saya turun naik, air yang saya bawa habis, percuma. Lebih baik kalian yang melakukan yang masih muda. Yang muda nggak mau. Lalu mereka saling mendorong satu dengan yang lain untuk mengambil air. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mau turun ke bawah gunung untuk mengambil air. Air makin lama makin habis. Dan tidak ada seorang pun yang ingin melakukannya untuk turun ke bawah gunung. Sehingga kemudian ada pepatah yang mengatakan, 一个和尚有水喝，两个和尚有水喝，三个和尚没水喝。Satu biksu ada air minum, 2 orang biksu ada air minum, tapi 3 biksu tidak ada air minum. Karena masing-masing tidak mau melakukan sesuatu hal yang kecil, turun ke bawah gunung untuk mengambil air. Mother Teresa
atau Bunda Teresa pernah mengucapkan sebuah kata. Dia berkata, "We cannot do great things, only small things with great love." Inilah yang saya mau ajak kita bersama-sama pelajari dan renungkan, bagaimana kita bisa membangun komunitas pemuritan dari hal yang kecil dengan kasih. Kita bisa melihat bagaimana Paulus datang ke Korintus. Dia berjumpa dengan pasangan suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila. Tinggal bersama dengan mereka. Lalu kemudian bisa melakukan pengabaran Injil. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bagaimana membangun komunitas pemuritan. Yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, itu bagaimana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Di ayat yang pertama dikatakan ketika Paulus meninggalkan Athena, dia sampai ke Korintus. Paulus mungkin berpikir bagaimana dengan kehidupannya di Korintus, bagaimana dengan tempat tinggalnya. Tapi ketika dia sampai di Korintus, Paulus berjumpa dengan Aquila, seorang Yahudi yang baru datang dari Roma karena Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Dan Paulus mendapat tempat tinggal bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana Paulus dan Aquila, mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Catatan mengenai Aquila dan Priscilla, ada 7 kali Alkitab mencatat mereka. Dari Kisah Para Rasul ayat yang kedua 18, ayat ke-19, ayat 26, kemudian di Roma 16 ayat yang ketiga, 1 Korintus 16 ayat yang ke-19, dan 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-19. 7 kali Aquila dan Priscilla disebut nama mereka. Aquila itu berarti burung raja wali, Priscilla itu berarti patut dimuliakan. Dari kedua nama ini mempunyai makna yang sangat baik dan penting. Aquila itu adalah orang Yahudi asli, dia berasal dari Pontus atau Alexandria. Apa yang kita bisa pelajari dari Aquila dan Priscilla? Kita bisa melihat bagaimana mereka suami istri ini bisa saling menerima satu dengan yang lain. Pasangan yang saling mengasihi, mereka hidup bersama-sama sekalipun mereka kemudian harus berpindah dari Roma ke Korintus, mengalami pengusiran dari Kaisar Claudius. Mereka tetap mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang lebih unik lagi adalah kita bisa menemukan bahwa Priscilla dan Aquila, mereka menjadi rekan bisnis yang baik. Suami istri sama-sama melakukan bisnis. Dan ini tidak mudah. Dan jarang kita bisa temukan ada suami istri yang bisa bisnis bersama. Seringkali suami istri bisa bersama-sama di rumah, tapi belum tentu bisa bisnis bersama. Tapi Aquila dan Priscilla, mereka bukan saja suami istri yang baik, mereka juga ada rekan bisnis yang baik. Bahkan kita bisa melihat ketika nama Aquila dan Priscilla itu disebut dalam Alkitab, 5 kali disebut nama Priscilla terlebih dahulu. Priscilla dan Aquila, Priscilla dan Aquila, Priscilla dan Aquila. 5 kali disebut nama Priscilla terlebih dahulu. Aquila tidak protes, Aquila tidak marah dan menganggap kok nama istri saya disebut terlebih dahulu dibandingkan saya. Dan kita melihat pasangan suami istri ini bisa menerima satu dengan yang lain. Dalam kehidupan suami istri, dalam bisnis, bahkan bertemu dengan seorang asing yang bernama Paulus ini. Paulus mereka terima. Paulus kemudian bisa tinggal dengan mereka bahkan sampai 1,5 tahun. Alkitab tidak mencatat mengenai pertobatan Aquila dan Priscilla. Ada yang mengatakan kemungkinan mereka bertobat pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun dan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang-orang di bawah sesuai dengan dialek mereka. Mereka ada orang dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan juga Pontus. Pontus itu artinya tempat dari Aquila.
Kemungkinan Aquila ada di hari Pentakosta itu. Tapi ada yang mengatakan kemungkinan Aquila dan Priscilla bertobat pada waktu Paulus tinggal dengan mereka. Kapanpun mereka bertobat. Mungkin di Pentakosta. Mungkin pada waktu Paulus tinggal dengan mereka. Kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang yang bisa menerima satu dengan yang lain. Bisa menerima kelebihan. Bisa menerima kekurangan daripada satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di dalam bisnis, bahkan di dalam hubungan dengan orang sekitarnya. Inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai hati untuk bisa menerima orang yang ada di sekitar kita. Suami seringkali hanya bisa menerima kelebihan daripada istri dan marah ketika melihat kekurangan istri. Orang tua seringkali hanya bisa melihat nilai anak yang baik, dan ketika anak itu memberikan nilai yang nggak baik, orang tua kemudian marah. Bagaimana kita bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan satu dengan yang lain? Saya masih ingat ketika pertama kali saya masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara saat malam. Dan setiap mahasiswa semester pertama, tahun pertama, ketika masuk di saat mereka itu diberikan tugas untuk melayani anak-anak sekolah minggu di pos-pos saat. Dan saya dapat satu pos namanya pos Bareng 1. Ketika saya mendapatkan berita bahwa saya dapat pelayanan di pos Bareng 1, saya sangat senang sekali. Maka ketika minggu pagi-pagi saya sudah bangun, saya pergi ke tempat itu dan ingin berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu. Sudah saya bayangkan bagaimana kondisi anak-anak sekolah minggu itu begitu luar biasa, seperti yang saya sering kali ajar. Anak-anaknya rapi, bersih. Ketika sampai di pos Bareng 1 itu, saya mendapatkan posnya kecil, dindingnya itu dari bilik, lantainya itu tanah. Bahkan kursinya itu kursi abang-abang jual es. Kalau duduk ngantuk bisa jatuh. Lampunya cuma satu, di tengah tiap ruangan cuma satu. Saya ingin lihat bagaimana dengan anak-anak yang datang. Dan datanglah anak yang pertama. Saya berdiri depan pintu, dia sapa saya. Pagi Kak. Saya bilang pagi. Saya perhatikan anak ini dari atas kepala sampai ke kaki. Saya kaget. Karena anak ini rambutnya acak-acakan, bajunya acak-acakan. Saya pikir jangan-jangan ini anak baru bangun dari tidur, langsung lompat dan ke gereja, ke sekolah minggu. Dia masuk. Saya terus perhatikan. Ketika sebelum selesai saya perhatikan, datang anak yang kedua. Anak yang kedua lalu berkata, pagi Kak, dan saya juga balas pagi. Yang ini rambutnya lebih rapi. Tapi dia datang ke sekolah minggu tidak pakai sepatu, nyeker istilah di Jakartanya. Saya kaget, kok ke sekolah minggu tidak pakai sepatu, nyeker? Kalau di Jakarta nekermen, ini nyekermen. Dia masuk. Datang anak yang ketiga. Anak yang ketiga juga menyapa saya, pagi Kak. Saya bilang pagi, yang ini lebih baik. Rambutnya rapi, bajunya rapi, pakai sepatu, tapi ada ingus mengalir turun dari hidungnya. Ingusnya nggak dihapus, bahkan turun, dia jilatin. Aduh, 3 orang anak pertama kali ketika sampai di Bareng ini bikin saya shock. Saya kemudian berkata dalam hati saya, nanti kalau pulang saya minta ditukar ke pos yang lain. Dan saya hendak memutuskan hal itu, hendak berbicara untuk dipindahkan. Tuhan memberikan saya sebuah lagu yang saya sering kali ajak anak-anak nyanyi. Lagu ini adalah Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Waktu itu saya nggak nyanyi. Waktu itu saya sama sekali tidak berpikir untuk nyanyi. Tapi lagu itu dimunculkan di dalam hati saya. Dan waktu itulah saya bertobat. Saya diingatkan, engkau lihat dari fisik, tapi Tuhan lihat hati mereka. Maka saya bertobat pada waktu itu. Dan saya putuskan, saya tidak akan minta pindah. Saudara sekalian,
setiap tahun seseorang yang ada di pos tertentu akan kemudian pindah pada tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tapi saya ingin katakan, dari saya masuk sampai saya selesai dari saat saya tetap ada di pos bareng satu itu, melihat anak-anak sekolah minggu itu bertumbuh, berkembang. Karena saya sudah dibuat untuk bisa melihat dengan kasih Kristus, menerima orang dengan kelebihan dan kekurangannya, bukan membandingkan. Saya 5 tahun di GKJ Kartini, 7 tahun sebagai gembala sidang di GKJ Sunter. Dan saya selalu menempatkan diri untuk mengasihi orang-orang di sekitar tanpa pilih kasih. Saya menjabat tangan orang kaya maupun orang miskin dengan jabatan tangan yang sama, dengan erat yang sama. Saya tidak melihat Anda kaya, maka jabatan tangan saya itu kuat dan hangat. Enggak. Engkau punya status yang baik, engkau kaya atau enggak, saya tetap menjabat tangan Anda dengan hangat. Karena saya tahu itulah kasih Kristus yang harus dilakukan. Ketika di GKJ Kartini saya sering duduk di Sapam, bicara dengan mereka, mereka mengeluhkan masalah keluarga, saya sering kali membantu mereka secara pribadi. Ketika di Sunter pun, saya juga ada supir yang sering kali mengantar saya. Saya tidak pernah ketika makan, minta supirnya itu duduk di mobil. Saya sering kali mengajak mereka, selalu setiap saat, turun, makan, duduk bersama dengan saya. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita itu? Bagaimana cara kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita? Itulah yang akan kemudian terwujud dari tindakan. Ketika kasih Kristus ada dalam hati kita, kita akan bisa menerima orang lain. Bukan berdasarkan statusnya, bukan berdasarkan ekonominya, bukan berdasarkan warna kulitnya. Dimanapun kita berada, baik di rumah tangga, baik di dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih daripada Kristus. Yang kedua, dari ayat yang ketiga, kita bisa belajar bukan saja saling menerima, yang kedua yaitu saling melengkapi. Ayat yang ketiga dikatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus melakukan pekerjaan misi, tetapi dia juga melakukan satu pekerjaan buat tenda. Membuat tenda itu adalah satu hal yang diajarkan juga oleh orang-orang Yahudi kepada anak-anak mereka. Paulus berasal dari Tarsus di Kilikia. Dan di daerah Tarsus Kilikia itu terkenal kainnya, yaitu kain yang disebut dengan silisium. Silisium ini adalah kain yang dipakai khusus untuk membuat kemah. Dan kemungkinan besar ketika masih kecil pun Paulus sudah belajar untuk membuat kemah. Sehingga besar dia melakukan pekerjaan ini. Ketika Aquila dan Priscilla sampai di Korintus, karena diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma, mereka sampai di sana membuka toko untuk menyambung hidup mereka, membuat kemah. Dan ketika Paulus sampai di tengah-tengah mereka, Paulus ternyata diterima dan bekerja bersama-sama. Mereka saling melengkapi satu dengan lain dengan pekerjaan yang sama. Paulus kemudian mendapatkan bantuan yang lain. Kalau kita lihat ayat yang kelima, dikatakan Silas dan Timotius datang mengunjungi Paulus di Korintus dan membawa bantuan dari gereja Filipi. Sehingga ketika Silas dan Timotius datang mengunjungi Paulus di Korintus, maka Paulus bisa melakukan pekerjaan untuk memberitakan kerajaan Allah dengan leluasa. Kita melihat di sini bahwa di dalam pekerjaan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ada orang yang Tuhan tempatkan untuk membantu kita. Di Amerika ini ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ketika terjadi peralihan dari musim panas, musim gugur ke musim dingin, maka di Amerika kita melihat ada burung yang terbang ke daerah yang panas,
ketika di daerah timur saya ini akan masuk musim dingin, karena nanti akan ada snow, dingin, dan tumbuhan dan makanan tidak ada lagi. Maka burung-burung itu akan terbang. Dan yang menarik adalah burung-burung ini ketika terbang, mereka membentuk formasi huruf V. Dan ketika burung di depan ini capek, dia akan mundur ke belakang, yang belakang akan maju menggantikan. Kenapa formasi ini dilakukan? Karena mereka bisa terbang lebih cepat. Ada satu ekor burung yang mungkin cedera atau sakit jatuh ke bawah, maka akan ada satu yang turun menemani burung itu sampai akhirnya dia sehat kembali dan bisa terbang. Dari burung kita bisa belajar bagaimana kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita juga bisa belajar dari semut, binatang yang kecil. Sekalipun semut adalah binatang yang kecil, tapi semut mampu membawa barang yang lebih besar dari badannya. Kenapa? Karena semut itu bisa membawa barang tersebut bersama dengan semut-semut yang lain. Dia tidak bisa membawa benda itu sendiri, tapi ada bantuan, maka dia bisa membawanya. Ada sebuah buku yang bagus, judulnya In the Name of Jesus, mengajarkan salah satu hal. Seringkali pendeta jatuh ke dalam salah satu pencobaan, yaitu ingin one man show, ingin menonjol sendiri. Buku ini mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah mengutus murid-muridnya satu-satu. Yesus mengutus murid-muridnya dua orang. Bahwa ketika kita ada sampai saat ini, kita membutuhkan orang-orang lain yang Tuhan tempatkan untuk kemudian melengkapi kita. Sehingga terjadi pertumbuhan iman dan juga dalam pelayanan kita. Dimanapun Anda bekerja, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar Anda untuk membantu Anda. Saya teringat ketika saya ada di GKJ Kartini, saya bersyukur karena Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar saya untuk membantu saya dalam pertumbuhan dan pelayanan. Paling pertama itu Pendeta Philip Cendana, senior saya waktu itu. Dia menunjukkan kesetiaan dalam pelayanan, kesederhanaan, bahkan begitu banyak mempercayakan pelayanan kepada saya, sehingga saya belajar daripada dia. Chang Semu ada satu pribadi yang begitu rendah hati, yang selalu memperhatikan kami, para penginjil-penginjil. Ada penginjil Lydia Yonatan, Lydia Kho, dan juga ada penginjil Philip Herianto. Kami ini seperti abang dan adik, karena dari namanya, dia itu Huang Kuo Hui, saya Huang Meng Hui. Orang mengira kami abang adik, padahal enggak. Kalau kami jalan sendiri, dikirain abang-abang. Tuhan menempatkan pribadi yang lain. Yang saya ingat ada Bapak Kong Kyu Jin, Kong Kyu Vi, Men On Pak Yuki Chandra, Pak Timothy, ada Pak Chok Hui, Pak Yadi Sakti. Mereka adalah orang-orang yang begitu komitmen total mengasihi gereja. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika ngantor, ada Cik Hung Sia yang begitu baik, sering kasih makanan, dan kami seringkali bercanda. Dan juga ada Ibu Huang Huelan yang menjadi kakak angkat saya. Pribadi-pribadi ini Tuhan tempatkan di awal pelayanan saya sebagai penginjil di GKJ Kartini. Setelah saya studi 3 tahun di Taiwan, saya sebagai gembala sidang di Sunter. Tuhan juga tempatkan orang-orang yang kemudian bisa melengkapi saya dalam pertumbuhan pelayanan dan iman saya. Ada Pak Yohanes Lo yang selalu mendukung, yang begitu setia melayani. Juga ada Pak Chandra yang sangat humoris. Dan saya ingat ada Pak Doni yang bisa membantu pelayanan setiap saat. Bahkan tengah malam ketika jam 1, jam 2 pagi ada yang meninggal, saya telepon dia, Pak Doni ada yang meninggal, siap berangkat. Ada Ibu Li Hua yang menjadi kakak angkat dari Ibu Mimi. Ketika saya merenungkan orang-orang ini yang Tuhan tempatkan di awal pelayanan saya, dan sebagai gembala sidang, saya sangat bersyukur. Masih banyak nama-nama yang saya bisa sebutkan. Nama-nama itu yang mengisi kehidupan saya dan membentuk pribadi saya. Tuhan menempatkan orang-orang untuk melengkapi kita. Yang ketiga, kita belajar
Bukan saja kita saling menerima dalam membangun komunitas pemuritan, kita saling melengkapi, dan yang ketiga itu saling melayani Tuhan. Ayat yang keempat, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kota Korintus itu adalah kota yang besar, kota perdagangan, tapi juga adalah kota dengan moralnya yang sangat rendah. Karena di situ ada Dewi Cinta yang kemudian dibangun kuilnya di atas puncak gunung Akrokorintus. Dan di dalam kuil itu disediakan 1.000 wanita yang bertugas sebagai imam pelacur di sana. Sehingga ketika orang ingin menyebut seseorang yang moralnya bejat, mereka akan menyebut dengan nama Korintus. Paulus ketika mengabarkan Injil di Korintus, Paulus mengalami penolakan walaupun juga ada yang percaya. Tapi Tuhan menguatkan dia di ayat yang ke-9 dan ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan di dalam keadaan seperti itu, kalau kita kemudian melihat dalam Roma 16 ayat yang ketiga, Paulus menuliskan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Teman-teman sekerja ini disebut synergos atau sinergi. Paulus mengingat ketika dia di Korintus, ada Priscilla dan Aquila yang disebut sebagai teman sekerjanya. Kenapa begitu luar biasa diingat Priscilla dan Aquila? Karena di ayat yang keempat dikatakan, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Ternyata pada waktu di Korintus, Paulus mengabarkan Injil, ada orang yang berusaha membunuh dia dan tidak senang kepada Paulus. Priscilla dan Aquila itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Dan kita melihat bagaimana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena orang-orang bersama sehati melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemudian menceritakan mengenai kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada seorang yang mencoba memberi ilustrasi mengenai dua kondisi. Yang pertama adalah di mana ada seorang pendeta. Dia setiap hari bisa membawa 1.000 orang percaya Yesus. Tetapi orang yang percaya itu tidak memberitakan Injil. Jadi pendeta ini setiap hari bisa membawa 1.000 orang dan orang yang percaya itu tidak memberitakan Injil. Kondisi yang kedua adalah ada satu orang Kristen. Dia hanya bawa 1 orang setahun. Tapi orang yang percaya juga melakukan hal yang sama, memberitakan Injil, dan kemudian bisa membawa orang percaya hanya 1 tahun 1 orang. Dan perbandingannya adalah tahun yang pertama, pendeta yang bisa membawa orang percaya pada Tuhan, tahun yang pertama itu 365.000 orang. Jadi 1 hari 1.000. Dari ketika tahun terusnya sampai tahun ke-33 itu ada 12.045 orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di manakah ada seorang pendeta yang bisa setiap hari membawa 1.000 orang untuk percaya Tuhan? Nah, kondisi yang kedua adalah di mana 1 orang membawa 1 orang untuk percaya Tuhan hanya setahun sekali, dan kemudian orang itu melakukan hal yang sama. Dan terjadi pelipat ganda dari 2, kemudian 4, 8, dan selanjutnya dari ketika tahun yang ke-32, ke-33, itu ternyata jumlah total orang yang bertobat adalah 8,6 miliar orang. Berkali-kali lipat dari apa yang dilakukan oleh seorang pendeta yang mempertobatkan 1.000 orang. Jadi, penginjilan bukan tugas pendeta saja, bukan tugas penginjil saja, bukan tugas para majelis saja, tapi tugas Anda semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak Kilat, ini lagi social distancing, lagi COVID, lagi PSBB, nggak bisa keluar, nggak bisa bicara. Tuhan sudah sediakan banyak sarana, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp untuk kita pakai. Ada orang bertanya, kenapa kami harus mengabarkan Injil? Padahal mudah sekali kalau Tuhan bisa tempatkan hanya malaikat kemudian datang dan beritakan mengenai Injil. Tuhan bisa kok menempatkan malaikat di Monas. Malaikat itu terbang ke sana kemari, lalu kemudian muncullah semua siaran TV, RCTI, TV One, SCTV, CNN dari luar negeri datang meliput karena ada penampakan malaikat di Monas. Ketika semua TV datang,
Malaikat kemudian berkata, "Hai penduduk di bumi ini, bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus satu-satunya juru selamat." Kemudian malaikat hilang. Saya percaya banyak orang akan bertobat karena malaikat yang datang memberitakan mengenai Yesus. Tapi kenapa malaikat tidak datang? Mengapa mesti kita yang sibuk kerja, yang banyak urusan, belum sakit penyakit, belum malasnya? Kenapa mesti kita? Kenapa mesti saya? Jawabannya, karena malaikat tidak mengalami karya Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya adalah orang yang mengalami kasih Kristus di atas kayu salib. Yesus telah mati bagi Anda dan saya. Makanya ketika kita mendapatkan karya anugerah daripada Kristus, itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tugas ini adalah tugas yang mulia yang seharusnya kita ambil, dan itulah yang dilakukan oleh Paulus, itulah yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu mendengar cerita mengenai kapal Titanic, kapal yang begitu besar dibuat lalu kemudian berlayar dari Inggris ke New York tanggal 10 April 1912. Dan ternyata dalam pelayaran pertama tanggal 15 April, kapal ini menabrak es di Samudra Atlantik Utara. Salah satu penumpang ada seorang pendeta bernama John Harper. Dia juga berlayar bersama anak putrinya. Dan ketika kapal ini nabrak es dan hampir tenggelam, maka orang-orang khusus diselamatkan dan ditaruh di skoci. Perempuan dan orang-orang yang punya posisi tertentu dan yang bawa anak. John Harper sebenarnya punya kualifikasi untuk naik ke atas skoci penyelamat, tapi dia tidak mau. Dia titip anaknya kepada seorang ibu dan dia persilakan orang lain untuk naik ke atas skoci penyelamat. Kapal itu kemudian tenggelam di Samudra Atlantik Utara yang dingin itu. Ketika semua penumpang jatuh ke laut, termasuk John Harper, maka John Harper berenang ke sana kemari. Satu pertanyaan yang dia ajukan kepada orang-orang pada waktu itu, "Maukah engkau selamat?" Maka John Harper mendoakan mereka, memperkenalkan Yesus di akhir hidup mereka. John Harper berenang dari satu orang ke orang yang lain, sampai akhirnya dia menemukan ada seorang anak muda yang kedinginan sudah hampir mati. John Harper kemudian memberikan pelampung penyelamat ini kepada anak muda ini. Dan dia bertanya, "Nak, maukah engkau selamat?" "Mau, Pak." John Harper memperkenalkan Yesus kepada dia. Ketika para penolong datang, John Harper tidak bisa tolong. Anak muda ini diselamatkan. 10 tahun kemudian, mereka berkumpul di sebuah kota dan anak muda ini menjelaskan bagaimana di akhir hidupnya dia sudah berpikir akan mati, tapi ada seorang bapak yang memberikan pelampung penyelamat, bahkan memperkenalkan Yesus kepada dia. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita berbicara bagaimana mengembangkan komunitas pemuritan, kita belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Ini bisa kita lakukan dengan kasih Kristus di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, kita bisa saling melengkapi. Kita bersyukur ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan yang tempatkan untuk melengkapi kita. Dan yang ketiga, kita melakukan pelayanan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh belajar bagaimana mengembangkan komunitas pemuritan. Kami belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Kami belajar untuk bisa menerima segala kelebihan dan juga kekurangan orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan juga kami untuk boleh saling melengkapi. Kami bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami yang boleh melengkapi kami, yang boleh menolong kami, dan terlebih lagi ajarkan kami untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Ucap syukur, pertaruhkan serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang juga boleh memuridkan. Berkati akan Sinode Gereja Kristen Jakarta dan pertumbuhan bukan saja secara kualitas tapi juga secara kuantitas. Setiap cabang pos PI Tuhan berkati. Hamba doakan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga pakai untuk boleh kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Kilat yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita.
Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau scan QRIS yang tertera di layar Anda. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian dihapuskan dosaku. Karena kita telah ditebus oleh Kristus anak domba Allah itu. Kita dengan penuh sukacita memberikan seluruh hidup kita. Jadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu. Biarlah ya Bapa, bukannya persembahan uang saja yang kami bawa, tetapi seluruh hidup kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu. Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati, menguduskan berkat ini ya Tuhan, biarlah sungguh boleh dikelola dengan baik. Yang semuanya kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur demi Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya persilakan untuk kita berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, kita telah diberkati dengan firman Tuhan, karena itu pulanglah dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silahkan duduk, doa teduh kebaktian selesai.